Perkenalkan, gue Farid, umur gue 24 tahun, gue selaku owner Summerlast. Summerlast ini udah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Enggak, tahun ini. 2023 kita buka. Bisnis sih, dari zaman SMP gue udah mulai berbisnis. Total kurang lebih udah 10-12 tahun. Awalnya ya belajar dari bisnis kecil. Banyak belajar juga, terus banyak kurangnya kita evaluasi sampai akhirnya belajar sampai dapat jalannya. Dulu awal-awal gue main di clothingan baju, cuman itu tahun 2012-2013. Itu gue udah mulai belajar bisnis kecil-kecilan, cuman kayaknya untuk di bisnis clothing pada saat itu gue nggak dapet. Terus ya tahun 2015 gue mulai buka usaha martabak mini. Itu gue jualan di sekolah, di SMA gue mulai jualan. Terus gue juga buka offline juga pada saat itu. Jadi dekat rumah gue ada toko kecil-kecilan gitu, kios kecil-kecilan. Gue buka di situ, gue jualan habis sekolah selesai, gue balik ke rumah terus preparean untuk jualan. Dan besok paginya gue siapin lagi jualan martabak itu untuk gue jualin lagi ke sekolah. Pada saat itu gue masih kelas 10, satu SMA berarti. Pas lulus SMA itu gue berniat untuk sekolah Tata Boga. Tata Boga gue mulai daftar lah kuliah-kuliah negeri, karena pada saat itu untuk kuliah Tata Boga swasta mungkin dananya pada saat itu nggak ada. Jadi gua ngincer Tata Boga negeri yang ya at least dananya nggak besar. Tapi pada saat itu 2 tahun gua nyoba Tata Boga, kuliah Tata Boga nggak ada yang diterima selama 2 tahun. Akhirnya dari situ gua mulai belajar lagi, bisnis lagi, martabak lagi gua lanjutin sekitar 1-2 tahun, cuman nggak jalan. Akhirnya gue mulai mencari cara gimana caranya gue bisa punya ilmu masak lah tanpa harus mengeluarkan biaya. Akhirnya di tahun 2019 gue mulai nyari kerjaan dapur. Nah, jadi dapur kitchen itu gue cari supaya gue bisa punya ilmu masak lah, pada saat itu ilmu masak karena gue untuk membayar kuliah masak pada itu gue nggak ada, nol. Oke, selesai gue nabung, gue kumpulin duit. Akhirnya pada tahun 2020 itu gue mulai ada kepikiran sama temen gue bertiga membangun coffee shop lah pada saat itu. Ya gue main lagi di bidang F&B. Untuk pada saat itu gue mikir kayaknya udah cukup nih modal sama skill yang gue punya. Tapi pada saat itu gua buka itu Maret. Gua Maret buka tanggal 8, pas banget minggu depannya itu Covid. Tanggal 15 atau 16 gitu Covid. Terpaksa pada saat itu bisnis gua bener-bener drop. Gua pusing pada saat itu karena ya gua baru bangun bisnis minggu yang gua nabung bertahun-tahun, akhirnya drop. Itu berjalan sekitar 8 bulan aja. 8 bulan berjalan, kita udah mulai gimana caranya untuk mempertahankan bisnis pada saat Covid. Tapi ya bisnis itu nggak berjalan lah pada saat itu karena Covid. Ya kita tahu juga orang juga pada saat itu lagi kesulitan ekonomi lah. Jadi perputaran duit ya nggak berputar dengan sempurna. Tahun 2021 gue bangkrut, usaha gue sama temen gue bangkrut. Gue mulai cari kerjaan lagi. Gue kerja di kitchen, setelah itu sampai tahun 2022 gue kerja di kitchen. Itu gue mulai bangun lagi, gue mulai ngumpulin duit lagi, gue nyari skill lagi, gue nyari ilmu lagi di bidang masak. Sampai tahun 2023 itu gue resign dari kerjaan gue mulai bangun bisnis lagi, kecil-kecilan lagi. Dulu tahun 2023 awal tuh gue jualan di stasiun Jatinegara. Itu berjalan sekitar ya 5 bulan doang. Itu gue jualan
awalnya nasi goreng kambing ada, nasi goreng biasa juga ada. Itu berjalan 5 bulan. Itu gue jualan di sana bener-bener struggle banget. Gue jualan dari jam 3 sore sampai gue baru selesai dagang itu jam 5 pagi. Jadi gue sering bermalam di stasiun pada itu. Itu modelnya kantin sih, cuma kantin kecil-kecilan untuk UMKM. Berjalan 5 bulan, gua nggak nutup pada saat itu tuh karena berputarnya di kios sama beli bahan aja udah. Untuk makan atau apa gua sering-sering nahan pada saat itu. Kalau nggak makan makanan sendiri aja. Di sana berjalan 5 bulan. Pada saat itu gua mulai kepikiran untuk nyerah lah. Terus di dalam hati gua berpikiran masa mau segini doang gitu, udah berjalan setengah jalan masa gue mau berhenti. Akhirnya gue mulai cari tempat lagi gue mau buka di daerah Jakarta Selatan. Alhamdulillah dapat di Jalan Barito Jakarta Selatan, dan gue meninggalkan utang sewa pada saat itu karena duit gue bener-bener habis. Untuk buka ini pun gue sempat minjem duit dulu ke teman-teman terdekat, orang terdekat gue minjem ke orang terdekat untuk buka modal. Gue bener-bener nggak ada simpenan duit lagi ya. Gue berlos habis banget. Gue bilang ke manajemen orang stasiun pada saat itu, gue udah bener-bener gak punya duit untuk bayar sewa. Kalau mau delay dulu sebulan, karena gue untuk mencari modal lagi pasti akan gue bayar. Alhamdulillah setelah sebulan berjalan, gue bisa balikin lagi tuh modal utang tempat sewa gue sebelumnya. Untuk di sini gue modal sekitar at least 8 sampai 10 juta itu gue minjem. Karena barang-barang sebelumnya gue pakai lagi yang di stasiun, gue bawa ke sini lagi, gue pakai lagi. Jadi untuk dekor beli bahan lagi dari uang pinjaman itu. Dan awal gue di sini juga nggak begitu mulus ya awal-awal. Gue harus menjalani sepinya lagi, struggle-nya lagi, stresnya lagi. Itu udah capek banget gue. Terus di bulan pertama gue udah hampir nyerah juga. Udah hampir nyerah karena gue pada saat itu belum langsung booming, belum langsung naik lagi. Hampir minus. Di situ gue udah berpikiran bahwa gue akan menyerah. Terus gue berpikiran untuk berhenti usaha. Gue jualin barang untuk nutupin duit pinjaman yang gue pinjem sebelumnya. Di bulan pertama tuh masih sepi banget. Tapi alhamdulillah di pertengahan jalan Tuhan nggak mau buat gue menyerah. Dia masih mau ngangkat dan memberikan tangannya untuk gue lebih bangkit lagi. Pada saat itu Tuhan ngasih gue viral lah di bulan kedua. Itu alhamdulillah pemasukan udah mulai kekumpul, gue bisa bayar pinjaman duit itu, nyicil sedikit demi sedikit. Terus gue mulai perbaiki lagi toko gue pelan-pelan. Gue mulai ganti barang yang lebih proper, gue mulai ganti cara marketing, digital marketing. Gue mulai berganti ke digital marketing. Itu di bulan kedua tahun 2023. Itu gue mulai nabung lagi pelan-pelan. Alhamdulillah di bulan ke-3 atau ke-4 gue lupa, itu utang gue semua bisa terbayar lunas. Gue bisa pelan-pelan lagi ngebangun lagi, memperbaiki segala macam yang dibutuhin toko gue pada saat itu. Alhamdulillah sampai berjalan 1,5 tahun sampai sekarang semua berjalan ya, walaupun masih ada naik turunnya. Ya itu bukan kendala yang besar lah, itu bisa kita hadapin. Alhamdulillah bisa gue hadapin lagi. Kerikil-kerikil akan selalu ada pasti. Pendistribusiannya gue melalui GrabFood, terus gue main sosial media juga, ada media Instagram dan TikTok juga. Karena itu menjadi salah satu media sosial yang booming lah pada saat ini di kalangan anak-anak muda. Untuk awal gue jualan di sini, awal banget, itu gue kebetulan rumah gue di Depok, jadi gue awalnya gue pulang pergi dari Depok. Di Depok gue pulang pergi di Depok,
itu awal-awal gua cuma ngejual 2 sampai 4 porsi. 2 sampai 4 porsi awal-awal. Itu per hari 2 sampai 4 porsi awal-awal. Cuman alhamdulillah sekarang sudah terjual kalau lagi rame itu antara 50 sampai 80. Kalau weekend itu bisa 80 sampai 100 porsi ya. Iya, itu sore sampai malam. Iya. Per hari tuh antara 50 sampai 80 kalau lagi ini, kalau lagi rada middle, rada gak rame. Dan kalau weekend tuh bisa terjual 80 sampai 100. Satu porsi itu kalau gue jual ramen sama ada menu-menu nasi. Kalau untuk makanan berat gue jual kisaran 30.000 tuh rata 30.000. Kalau untuk minuman gue kebetulan jual jus yang mix itu gue jual 15, yang single itu gue jual 13.000. Penjualan porsi terbesar kita pernah nyentuh sampai 150 porsi. 150 porsi per hari. Udah dari lama sih gue pengen mempunyai tempat makan. Ya at least nggak gede-gede banget, nggak apa-apa, yang penting gue punya tempat makan. Gue bisa menciptakan sebuah menu dan bisa dinikmati halayak orang lah. Bisa konsisten aja di skala prioritas. Nurun dari bokap gue sih, bokap gue selalu ngajarin skala prioritas, lu harus bisa ngorbanin salah satu yang pengen lu kejar, pengen lu prioritasin, itu harus selalu lu bedakan lah. Entah itu lu pengen ambisi masa depan atau pengen lu main-main, itu harus lu bedain. Emang ya rada kesiksa sih pada saat itu, cuman ya akan terbayar lah. Kenapa harus ramen? Ya kayak untuk di Jakarta Selatan, di lingkungan Jakarta Selatan ya khususnya, ramen lumayan salah satu makanan kekinian juga ya. Dan menurut gua ya untuk jangka panjang sih ramen. Momen yang nggak bisa gue lupain pada saat berbisnis ya, ketika lu udah mentok mau kemana, lu nggak tahu lu mau kemana, lu nggak tahu pengen minta bantuan ke siapa, lu cuma bisa berdoa. Tapi pada saat itu Tuhan nggak pernah tidur dan dia ngasih jalan dari kebuntuan itu yang selalu gue inget sih. Ya itu yang selalu gue inget dan itu yang selalu gue berbisnis sampai sekarang, walaupun kadang-kadang ada ya fase stuck ya. Itu yang gue patut syukurin dan nggak bisa gue lupa sih. Pencapaian gue yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu mewah ya. Dari 12 tahun gue berbisnis, gue kerja sana sini, gue ngerintis, jatuh bangun, nahan rasa sakit. Baru di tahun ini, di tahun ke-12 gue baru bisa ngerasain ya hasilnya lah. Di tahun ini alhamdulillah pencapaiannya kayak ya nggak muluk-muluk. Anjir, gue dulu kayak untuk makan deh, untuk makan gue dulu masih milih-milih, gue masih mikir anjir ntar ongkos pulang gimana, ntar duit gue tipis buat modal lagi. Itu dulu gue rasain banget. Jadi alhamdulillah di tahun ini ya untuk makan atau jajan ya bisa, mau kesini bisa. Terus untuk beli barang yang gue pengen atau gue butuh ya alhamdulillah bisa. Dulu tuh kayak masih nahan, masih mikir-mikir. Untuk pencapaian selanjutnya gue pengen ya insya Allah pengen buka cabang lah, pengen membesarkan bisnis gue lagi, pengen ya melebarkan sayap lah, dan semoga terrealisasikan. Insya Allah kalau emang ada jalannya, tahun ini pengen buka lagi, insya Allah. Oke, buat orang-orang yang mau mulai bisnis atau yang pengen baru mulai ngerintis bisnis, tetap semangat terus konsisten, jangan lupa harus bisa rela berkorban. Waktu main lu, waktu nongkrong lu, itu harus lu korbankan. Waktu jalan-jalan lu, waktu lu ya segala macam itu harus dikorbankan. Terus menurut gua bisnis itu kayak kita lari maraton. Gua nganggapnya dari peristiwa gua kemarin, bisnis itu kayak kita lari maraton. Lu berpikiran pada saat lu merintis bisnis atau lu menjalankan bisnis, lu berpikiran pasti stuck. Tapi menurut gua itu lagi nggak stuck. Karena ya sama kayak kita lari maraton, kita udah jalan sejauh mungkin, kita merasa stuck, tapi padahal itu sebenarnya kita sampai di garis finish gitu.